Heyo Tamagon, terima kasih sudah klik video ini ya, dan selamat datang di channel Tamagon Park. Halo nakama, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Apakah masih kuat buat puasa? Tentunya ya, karena sebentar lagi kita akan menuju ke Hari Raya Idul Fitri yang semua orang nantikan. Oke, jadi kali ini Tamagon ingin membahas sesuatu yang sudah banyak bertebaran dalam forum, yaitu nakama ke-11 bajak laut topi jerami. Kali ini Tamagon tetap menjagokan Carrot sebagai next nakama di topi jerami tentunya, dengan berbagai alasan yang sudah Tamagon rangkum untuk kalian dalam video kita kali ini. Tamagon ingin membahas ini karena yang kita ketahui bersama dalam polling karakter terpopuler dunia, tidak diduga-duga Carrot menempati posisi ke-8 karakter terpopuler di seluruh penjuru dunia. Karakter Carrot ini bahkan mengungguli nama-nama tenar seperti Portguard di Ace, Sabo, Dragon maupun Shanks. Gila bukan? Ternyata banyak sekali fans dari karakter Carrot ini dalam dunia nyatanya. Apakah ini sebuah pertanda yang memang bahwa nantinya akan menjadi anggota topi jerami yang ke-11 dan memuaskan hati para fans dari Oda Sensei? Karena untuk beberapa karakter yang menjadi calon kru dari topi jerami, alasan yang paling masuk akal adalah Carrot sendiri. Beberapa nama diantaranya Yamato, Otama, dan bahkan Marco mempunyai alasan yang kurang komplit dibanding dengan Carrot ini. Jadi kali ini Tamagon akan memberi kalian beberapa alasan yang sangat unik dan paling masuk akal bahwa nantinya Carrot benar-benar akan bergabung dengan kru topi jerami lainnya dalam satu kapal. Namun sebelum itu seperti biasa ya, bantu Tamagon untuk membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Ingat, kapal kita akan mencapai 50.000 kru, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan harta jarahan langsung dari Tamagon. Persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Saat ini kru bajak laut topi jerami memiliki 10 anggota. Namun, Tamagon masih cukup yakin Carrot akan segera bergabung sebagai anggota kru ke-11. Mungkin setelah pertarungan di Wano ataupun di arc selanjutnya yang akan menyertakan Carrot dalam kapal mereka. Banyak alasan yang lebih masuk akal yang memberikan Carrot di urutan terdepan karakter yang punya potensi yang paling tinggi untuk masuk ke dalam bajak laut topi jerami di samping nama-nama seperti Yamato, Marco, atau mungkin bisa jadi Vivi. Oke, jadi Tamagon sudah merangkum beberapa alasan yang menguatkan bahwa Carrot memang layak menjadi nakama ke-11 dari Luffy. Kita masuk ke alasan yang pertama. Dia adalah karakter konyol yang cocok dengan trio Chopper, Usopp, dan juga Luffy di saat-saat lucu mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, ini memang syarat yang wajib jika seseorang harus masuk ke dalam anggota kru. Tentu saja karena para member dari topi jerami kesemuanya memang terlihat kocak pada kapal mereka. Bahkan seorang Robin yang pendiam pun ternyata kocak juga saat berada di Wano Kuni. Tentunya kita masih butuh seseorang wanita yang konyol dan juga bukan dalam kru, apalagi tambahan sifat polos seperti Chopper. Carrot bisa jadi akan menjadi calon tipu daya Usopp di kapal layaknya Chopper. Kemudian alasan yang kedua, dia kuat dan sangat tangguh. Sebagai seorang Ming, Carrot adalah petarung alami dan dapat menggunakan elektro. Dia memiliki stamina yang besar yang memungkinkannya untuk strong sepanjang waktu. Carrot sangat cepat dan juga gesit, dan bahkan dengan mudah menghindari tebasan dari Zoro. Kekuatan utama darinya adalah berubah menjadi sulong. Sulong darinya bisa menghancurkan setidaknya armada dari Big Mom saat topi jerami ingin pergi dari Whole Cake Island. Jika saja nanti Chopper berhasil menemukan cara untuk menggunakan sulong kapanpun dia mau, dia akan menjadi lebih kuat. Mungkin untuk men-trigger sulongnya, nanti Chopper akan membuatkan obat seperti Rumble Ball agar sulong dari Carrot bisa bangkit tanpa perlu datangnya bulan purnama. Kita masuk ke alasan ketiga, meninggalkan teman karena impian. Ini mungkin nanti seperti layaknya Arc Water 7, di mana saat itu Franky direkrut oleh Luffy. Di sana, Franky meninggalkan teman-temannya untuk bermimpi menjadi tukang kapal yang membuat kapalnya bisa berlayar ke penjuru dunia. Ini pun sama halnya dengan Carrot yang nanti selepas Arc Wano berakhir, dia akan berpamitan dengan para teman-temannya di Zou, yaitu para Ming, untuk meneruskan impian dari Pedro untuk membawa Fajar ke dunia ini dan mengetahui rahasia dunia. Alasan selanjutnya adalah dia merupakan kru wanita.
Ini sudah sangat jelas, dia adalah karakter wanita dan sudah lama sekali sejak kru bajak laut topi jerami mendapatkan karakter wanita dalam cerita. Kita sudah cukup banyak melihat yang berbatang. Jadi, Oda, come on, datangkanlah satu bunga lagi ke kapal topi jerami. Apalagi dengan fans dari Carrot yang sangat banyak dalam polling karakter terpopuler. So, ini harus direalisasikan Oda, bukan? Alasan selanjutnya adalah tugas dalam kapal. Seperti halnya kru topi jerami yang lainnya, seseorang yang masuk ke dalam kru juga wajib punya posisi yang jelas. Contoh terakhir adalah Jinbei yang masuk dengan posisi sebagai jurumudi kapal. Lalu, bagaimana dengan Carrot? Dia bisa menjadi pengintai di atas kapal. Kita selalu melihat posisi dari Carrot dalam Whole Cake Island berada di atas kapal. Selalu dan selalu berulang. Apakah ini memang sudah ditegaskan oleh Oda Sensei? Tentu, bajak laut topi jerami harus punya kru yang siap sedia mengintai pergerakan dari beberapa musuh yang ingin mendekati kapal mereka, dan ada yang selalu meneropong ke segala penjuru arah. Jadi, Carrotlah orang yang paling tepat akan hal ini. Penyusup juga posisi yang sangat cocok bagi Carrot. Dengan mode sulongnya, ia mungkin nyaris tidak akan ketahuan jika menyusup dalam keheningan malam dalam kapal musuh. Ada poin yang sangat unik dan mungkin ini memang konsep yang disengaja oleh Oda Sensei langsung. Coba kalian dengarkan ini baik-baik. Pertama-tama kita akan membagi peran bajak laut topi jerami dalam dua kategori. Pertama, peran yang diciptakan dan diisi saat anggota baru bergabung. Dan kedua, peran yang diisi oleh anggota lain sebelum anggota yang lebih cocok mengisi peran itu bergabung. Contohnya adalah sebelum Sanji bergabung. Nami memiliki dua peran sebagai navigator dan juga koki. Begitu juga dengan Usopp yang memiliki tugas memperbaiki kapal sebelum Franky bergabung. Kita dapat melihat 2 dari 3 anggota pertama mengisi peran anggota masa depannya. Itu juga mungkin berlaku untuk Zoro. Sekarang dia memiliki 2 peran, yaitu sebagai wakil kapten dan juga sebagai pengintai. Dalam SBS, Oda mengatakan kalau Zoro biasanya hanya tidur 3 jam sehari ditambah sedikit tidur siang. Sekarang mari kita lihat bukti kalau Carrot bisa mengisi peran dari Zoro. Pertama, setelah kemunculan pertamanya dan bertarung melawan Zoro, Carrot melompat sangat tinggi untuk melihat apa yang terjadi di sisi lain Zou. Kemudian di chapter 829, Carrot meminta Pedro untuk berganti tempat dengannya sebagai pengintai. Jadi, dia bisa melakukan sedikit pekerjaannya. Di halaman selanjutnya dia melihat sebuah pulau. Dan seperti yang sudah kita bicarakan di atas, Zoro biasanya tidur sekitar 3 jam sehari karena tugasnya sebagai pengintai. Ini tidak akan mempengaruhi Carrot dalam bentuk apapun karena dia adalah asisten penguasa di Zou, yang berarti dia tetap terjaga baik siang maupun malam hari, membuat koneksi di antara Nekomamushi dan Inuarashi. Jadi, Carrotlah yang akan mengambil tugas dari Zoro sebagai seorang pengintai. Alasan selanjutnya adalah dia adalah seorang Ming. Ini menambah fakta bahwa kru topi jerami adalah kelompok yang cukup beragam dalam hal karakter. Ada cyborg, ada tulang, ada manusia ikan, dan bahkan ada pemuda tersesat. Jadi, Ming akan menambah hal ini. Tentu juga yang kita ketahui Luffy sendiri rasanya mengkopi bajak laut Roger, yang dimana kru dari Roger juga bisa kita bilang mempunyai kelompok yang juga cukup beragam. Di Roger Pirate, kita mengetahui ada Nekomamushi dan juga Inuarashi yang sempat masuk dalam kru Roger sebagai seekor Ming. Kemudian dia punya impian. Mari kita awali teori ini dengan berbicara mengenai impian dari Carrot. Banyak anggota topi jerami yang punya kehidupan lain sebelum mengarungi lautan bersama Luffy. Beberapa dari mereka terpaksa untuk bergabung dengannya karena banyak faktor dan lainnya bergabung dengannya untuk mencapai impian mereka sendiri. Contohnya adalah Sanji yang meninggalkan Baratie untuk mengejar impiannya menemukan Blue, atau bisa Usopp yang meninggalkan desanya untuk menjadi Brave Warrior of the Sea. Poinnya adalah banyak anggota topi jerami memilih meninggalkan kehidupan normal mereka untuk mewujudkan impian mereka, dan itulah yang juga akan dilakukan oleh Carrot. Carrot memiliki impian yang sangat jelas meskipun banyak yang gagal menyadari hal ini. Mimpinya adalah untuk menjelajahi dunia. Itu mungkin terdengar sedikit klise ya, tapi setelah melihat latar belakangnya, itu cukup masuk akal. Pertama, cobalah lihat di halaman chapter 824. Seperti yang kita lihat di sini, Carrot tidak tahu apa-apa tentang petir dan mengira itu adalah listrik. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia tidak pernah melihat badai sepanjang hidupnya di Zou. Kemudian coba lihat komentar Carrot tentang laut di gambar ini, menunjukkan kenaifan dari Carrot mengenai dasar-dasar tentang dunia dan juga laut. Dia dibesarkan di sebuah negara kecil yang dia bisa kelilingi cukup dengan berlari dan bahkan tidak pernah terjadi badai sekalipun. Jadi untuk kesimpulannya bahwa mimpi Carrot ini adalah untuk meninggalkan Zou dan menjelajahi dunia.
Dia jelas tidak bisa melakukannya sendirian, jadi kemunculan bajak laut topi jerami menjadi kesempatan yang sempurna untuknya. Dua alasan terakhir kita punya trauma kematian. Dia telah mengalami trauma dengan seluruh kru dengan kematian Pedro, seperti halnya kru topi jerami yang lainnya. Mereka semua trauma dengan kejadian masa lalu yang menimpa orang terdekat mereka. Luffy dengan Ace, Zoro dengan Kuina, Nami dengan Belemere, Sanji dengan Sora, Usopp dengan Bachina, Chopper dengan Dr. Hiluluk, Robin dengan Nico Wolfia, Franky dengan Tom, Brook dengan Yorkie, dan Jinbe dengan Ratu Otohime. Nah, akan sangat pas Carrot yang trauma dengan kematian orang terdekatnya, yaitu Pedro. Dan terakhir, alasannya adalah kilas balik dari Carrot. Dalam kilas balik Oden, Nekomamushi dan Inuarashi berperilaku persis seperti hal yang dilakukan Carrot saat pertama kali berlayar. Mereka mengira dunia ini hanya terdiri dari 5 pulau. Ketidaktahuan yang mirip dengan Carrot karena dia mengira akan memakan waktu setengah hari untuk berlayar ke Pulau Whole Cake. Mereka juga bersembunyi di kapal Shirohige, seperti bagaimana Carrot bersembunyi di Sunny. Mengingat mereka berlayar bersama Raja Bajak Laut. Apakah itu berarti Carrot juga akan berlayar bersama dengan Raja Bajak Laut? Tentu saja ini bukan kebetulan semata, bukan? Ini juga menjadi alasan yang sangat amat penting mengapa Carrot harus masuk ke dalam kru dari Bajak Laut Topi Jerami. Bagaimana menurut kalian dengan alasan yang tadi? Apakah kalian bisa menambahkan alasan yang lebih masuk akal mengapa Carrot masuk ke dalam kru Topi Jerami? Atau kalian punya karakter yang cukup berpotensi besar untuk masuk ke dalam anggota kru dari Topi Jerami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. And the last word.